Shalom Cooler, Shalom. 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 Welcome to Full Friday Service hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kenalin dulu nih. Nama aku Gary dari IR 2020. Tapi kali ini aku nggak sendiri aja nih. Yang bakal nemenin aku ada siapa nih yang bakal nemenin aku hari ini? Shalom semua. Gary bakal ditemanin sama Gigit. Yeay. Nah, Git, tapi sebelum kita masuk ke acara, aku pengen tahu nih antusias-antusias semua yang ada di sini nih, Git. Iya, tapi dilihat dari muka-mukanya sangat semua antusias ya. Mungkin teman-teman boleh kasih fitur raise hand. Ya, reaction-nya pakai raise hand dong. Ayo semuanya, raise hand. Wah, banyak banget ya yang semangat, yang antusias nih untuk ikut ibadah kita kali ini. Wah, nggak berhenti-berhenti ya yang raise hand. Berhenti banget nih. Banyak banget yang semangat nih. Oke, teman-teman mungkin boleh lower hand lagi ya, turun lagi, guys. Nah, Ger, menjelang final ini, menurut kamu gimana kabar kamu? Kabar aku, ya puji Tuhan lumayan baik sih, Git. Lumayan baik, puji Tuhan. Deg-degan juga kan, ntar lagi mau final. Iya, sama sih. Dan berhubung ini juga mungkin prizer terakhir kita ya di semester. Iya nih, bener banget. Jadi teman-teman mungkin boleh tetap antusias dari awal sampai akhir ya. Tetap antusias guys sampai akhir. Lumayan baik tapi makanya. Enggak guys, ayo Gary senyum. Kita harus senyum. Kita senyum. Oke Git, kita ada apa nih Git abis ini? Sebelum kita mulai ibadah, aku dan Gary bakal bacain beberapa rules and regulation dalam ibadah hari ini. Yang pertama, teman-teman wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, open kamera, kecuali bagi yang berkendala. Dan yang ketiga, teman-teman wajib menggunakan baju yang bebas, namun pantas dan rapi. Dan yang keempat, sepanjang jalannya ibadah ini, diharapkan mic tetap untuk di-mute dan di-unmute di saat sesi tertentu yang akan dipandu oleh kami. Dan yang kelima, jika teman-teman ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan yang mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, tentunya harus tetap antusias dari awal sampai akhir ya teman-teman. Yeay. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, izinkan Gigit untuk memimpin doa siang ini. Oke. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur atas berkah rahmat-Mu pada hari ini, kami dapat berkumpul bersama di Google Meet hari ini dalam ibadah Friser, meskipun masih online ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dan berpasrah kepada dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang akan kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Yesus Kristus. Hanya ini doa dan penyertaan dari anak-Mu. Amin. Selamat beribadah, Coolers. Selamat beribadah. Shalom semua, kita angkat pujian kita dari lagu Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah
jauh darimu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Shalom teman-teman semua, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan yang sudah kita angkat sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi firman. Kepada Kak Leo, kami persilahkan. Oke, selamat siang, shalom semuanya. Apakah, sebelum itu aku mau nanya, apakah gambar aku nge-lag atau suara ini delay? Aku soalnya pakai dua device, jadi satunya buat suara, satunya buat video. Enggak, jelas Kak. Ya Bang. Oke, nanti kalau misalnya ada nge-lag, nanti cek aja ya. Oke, mari kita sama-sama mau buka page ini dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Mari aku minta kita sama-sama, teman-teman semua di sini, kita mau berdoa, membuka suara walaupun masing-masing di mute. Kita berdoa membuka suara kita, dimanapun kita berada, untuk kita meminta pada Tuhan agar kiranya Tuhan yang memberikan kepada kita firman saja. Kita berdoa agar kiranya Tuhan yang memimpin penyampaian firman pada hari ini, Tuhan juga yang memimpin setiap hati yang akan mendengarkan, biarlah kiranya firman ini bisa ditanam di tanah yang subur dan bisa menghasilkan buah yang baik. Mari kita membuka suara, kita berdoa untuk hal ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan yang bisa memimpin pembawaan firman daripada hari ini. Sungguhnya hamba-Mu tidak layak Tuhan. Saya tidak layak untuk memohon apalagi meminta. Tapi saya mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kiranya kepada kami semuanya firman dan firman saja Tuhan. Karena dengan firman itu sudah cukup bagi kami Tuhan, untuk kami bisa menghidupi setiap kehidupan kami, dalam setiap aspek hidup kami. Firman itu sudah menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan yang pimpin daripada jam kedepannya agar kiranya tidak ada satupun yang terlewat dan biarlah semuanya ini hanya bisa dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berdoa. Bapak, biarlah Tuhan yang memimpin daripada pembawaan firman pada hari ini. Kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Oke. Udah selamat siang, udah shalom juga. Jadi perkenalkan, aku Leo dari IT, Information Technology, batch 2015. Ya, tahu udah tua. Jadi aku juga sebelumnya pernah juga jadi community call tahun 2016-2017. Jadi udah lama ya, sekarang udah 2021. Sebenarnya aku di sini punya banyak kerinduan untuk sharing ke kalian, ya banyak hal sih. Teman-teman retreat misalnya untuk UMI, atau misalnya tentang worship, atau mungkin hal yang teologi, hal yang mendalam, teologi yang esensial bagi kita, biar kita sama-sama bisa dibekali di dalam kampus kita.
Oke, sebelumnya aku mau nyampain titipan dari Sir Joni. Jadi Sir Joni juga ada nitip salam ke teman-teman semua di sini. Aku beberapa waktu terakhir ini banyak bicara juga sama Sir Joni. Oke, jadi kita akan langsung buka dari Alkitab kita. Jadi semuanya aku minta kepada teman-teman semua untuk kita membuka Alkitab kita dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 14. Ulangan 6 ayat 4 sampai 14. Oh ya, ini PowerPoint-nya. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Ulangan 6 ayat 4 sampai 14. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Oke, next slide. Jadi kita akan membahas juga terminologi dulu ya. Di sini apa yang dimaksud dengan melupakan. Kenapa aku pakai judul di sini adalah Lest I Forget My God. Terminologi itu adalah pengetahuan tentang istilah, ya terms ya, tahulah ya kita semua. Terminologi dari melupakan. Aku ambil dari Merriam-Webster Dictionary. Forget is to lose the remembrance of or be unable to think of or recall. Jadi artinya kurang lebih lupa adalah kehilangan keingatan atau tidak dapat memikirkan atau mengulang kembali yang berkaitan dengan ingatan. Tapi melupakan yang dimaksud di ulangan 6 ini bukan hanya sekedar masalah pengetahuan atau kognitif, tapi juga gaya hidup yang mengabaikan perintah Tuhan. Bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga sikap dan perilaku. Dan di sini juga dari ayatnya yang ke-12 ada istilah melupakan Tuhan. Perihal melupakan Tuhan ini begitu penting karena Pencipta mencipta kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Kita ini adalah gambar Allah, dan dalam artian lain kita ini patung-patung Allah. Kalau kita lupa, kita akan sungguh kasihan. Kenapa? Karena kita dicipta dengan memiliki masa lalu, masa sekarang, masa nanti. Kita dicipta dengan memiliki asal, identitas, dan tujuan. Keberadaan kita ini sangat ditentukan oleh Sang Pemberi keberadaan. Melupakan pencipta berarti melupakan asal, tujuan kita, dan keberadaan kita sebagai manusia. Maka lupa Tuhan sama dengan lupa diri. Aku mau sharing juga di sini sebuah grafik dari Lifeway Research mengadakan riset terhadap anak-anak muda yang keluar dari pertemuan gereja ketika mereka beranjak dewasa atau young adults. Selanjutnya aja, kita kayaknya nggak punya waktu untuk bahas ini. Yang kedua aja. Ya, ini adalah alasan-alasan kenapa anak-anak muda itu berhenti menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja. Nah, di situ yang paling atas adalah I moved to college and stopped attending church. Nah, di sini ini penting karena ya bukan masalah apa ya, kan orang biasanya karena masalah kepahitan atau masalah karena apa? Masalah keluarga atau apapun. Memang ini dia lakukan research-nya di Amerika, tapi ya ini mungkin bisa relate sama kita ya, karena banyak juga budaya dari sana udah mempengaruhi kita. Nanti kalau kalian bisa buka di research yang aku kasih di situ, di bagian dalamnya ada satu kalimat yang bilang kayak gini. For the most part, people aren't leaving the church out of bitterness, the influence of college atheists, or a renunciation of their faith. Jadi bukan cuma soal kepahitan, tapi juga soal iman dan dasar hidup mereka
sebenarnya mereka berpegang pada apa? Jadi kita bicara di sini soal teologi. Dan konteks sekarang kita melihat, apalagi sudah lagi pandemi, wah, bagaimana kita bisa melihat udah online church dan sangat sulit untuk bisa catch up sama anak muda. Aku mau mengutip salah satu kutipan dari Pak David Tong. Dia dosen dari Calvin Institute of Technology dalam seminar Global Convention on Christian Faith and World Evangelization. Dia bilang begini, perguruan tinggi adalah kesempatan kita menangkap mereka mahasiswa untuk terakhir kali. Kalau mereka kehilangan iman di sana, sangat besar kemungkinan mereka kehilangan iman seumur hidup. Aku juga dengar dari kesaksian-kesaksian dari teman-teman di Komsel Day minggu lalu. Aku dengar ada banyak teman-teman yang bilang kalau Cool itu udah kayak keluarga. And I really grateful for that. Karena aku juga merasakan seperti itu. Aku kalau misalnya istilah aku mungkin Cool itu udah kayak rumah. Kalau aku balik ke Cool mungkin seperti pulang ke rumah, home. Nah, Tuhan tempatkan kita berada di dalam kampus ini, kita juga harus anggap mereka yang belum ada di sini, mungkin yang belum join Google Meet ini, atau belum join Komsel, sebagai calon saudara-saudara kita dong, keluarga kita. Jangan kita bicara non-believer dulu, tapi coba kita prioritaskan kepada orang-orang yang memang identitasnya Kristen. Ya, tugasnya ini bukan cuma bagi komiti ya, memang komiti itu harus untuk mengajak orang-orang, tapi ini untuk semua berlaku. Apalagi yang kemarin sharing harusnya punya dorongan lebih, karena mereka sudah merasakan bagaimana rasanya ya mereka ketika masuk kepada Komsel. Nah, kalau Cool adalah keluarga, berarti kita akan sangat terdesak untuk menarik orang kembali kepada Tuhan ketika dia seperti akan melupakan imannya. Aku nggak mau kasih contoh soal ibu dan anak. Misalnya ada anak-anak bermain. Ya, bermain-main ini mungkin main apa Hot Wheels atau apa. Main, tapi ternyata dia itu mainnya di tengah jalan. Kalau ibu yang baik dan normal, dia mungkin nggak akan berkata seperti ini. Oh, nah, hati-hati, kamu harus keluar dengan lemah lembut dan ramah, dia bilang. Kamu harus keluar pelan-pelan, awas kakinya, jangan tersandung, nanti ada kerikil di situ, lihat-lihat ya. Enggak. Kalau ibu yang normal, dia akan sebisa mungkin narik anak itu untuk keluar dari jalan itu. Kenapa? Karena bahaya. Nah, ini yang aku mau tekankan di sini. Sense of urgency. Kalau kita lihat, ya, dari research ini juga beberapa juga anak-anak muda yang memang real ya. Banyak anak-anak muda yang justru meninggalkan iman waktu dia lagi college. Mungkin dulu dia pelayanan sering banget, tapi waktu dia masuk ke kuliah, dia ketemu berbagai banyak pandangan-pandangan, dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Makanya yang tadi aku bilang, aku juga ingin sharingkan hal-hal yang esensial di sini. Karena kita butuh ini sebenarnya. Kita juga butuh belajar tentang apologetics, mempertanggungjawabkan iman, atau mungkin penginjilan sekali-sekali. Ya, tapi untuk sekarang kita bahas yang ini aja dulu. Bagaimana kita bisa melupakan Tuhan. Next slide. Jadi aku akan membahas alasan juga kenapa kita bisa melupakan Tuhan. Tadi kita sudah mendapatkan pengertian kalau melupakan itu bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi juga dalam gaya hidup. Nah, sekarang kita akan bahas alasan kenapa manusia bisa lupa Tuhan. Ada dua alasan. Yang pertama adalah the origin of sin atau dosa asal. Alasan pertama ini sangat paling mendasar, dan ini adalah alasan dari semua kekacauan, ketidakbaikan. Ini semua alasannya karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak mampu dan tidak mau untuk mencari Tuhan. Kita dalam kondisi total depravity atau total inability. Tidak mampu karena Allah itu kudus dan kita berdosa, dan juga kita tidak mau karena kita hanya mau melakukan yang jahat. Dalam Yesaya dibilang kalau kesalehan kita saja bisa dikatakan kain kotor di hadapannya. Jadi berdosa bukan cuma kita berdosa bukan ketika kita melakukan dosa maka kita berdosa, enggak. Kita berdosa makanya kita melakukan dosa. Aku juga mau mengutip dari Agustinus, seorang bapak-bapak gereja di abad-abad awal gereja berdiri. Fourfold state of human nature. Ada 4 state untuk human nature. Yang pertama, able to sin, able not to sin. Itu waktu kejadian. Jadi, bisa berdosa atau bisa tidak berdosa. Yang kedua, not able not to sin. Nah, ini kita sekarang. Not able not to sin. Tidak bisa tidak berdosa. Waktu kita jatuh sekarang. Nah, yang ketiga adalah able not to sin. Waktu Tuhan Yesus sudah menebus kita, itu dalam redemption, sekarang kita mempunyai kesempatan untuk bisa tidak berdosa. Dan terakhir adalah unable to sin.
dalam consummation nanti kita akan bersama-sama dengan Juru Selamat kita sehidangan satu meja dengan dia di dalam perjamuan yang kekal. Nah, saat sekarang keberadaan kita, pikiran, perasaan, keinginan, semua sudah kacau oleh dosa. Padahal kita diciptakan harusnya untuk terus memuliakan Tuhan. Pikiran kita harusnya diciptakan untuk terus memikirkan pikiran Tuhan. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua adalah kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang jatuh karena tidak berpegang pada firman dan malah mengabaikan firman. Hawa mengabaikan firman Allah dan mengikuti diri. Allah bilang apa? Nggak boleh kamu makan buah yang terlarang itu. Begitu banyak buah-buah yang sudah tersedia dari pohon-pohon yang begitu banyak dalam Taman Eden itu. Aku nggak tahu, ribuan, jutaan, atau ratusan. Di situ ada begitu banyak, tetapi dia memilih satu buah dari satu pohon yang bahkan dilarang oleh Tuhan. Selanjutnya Kain. Kain mengabaikan firman Allah dan membiarkan nafsu membunuh menguasainya. Akhirnya, ya dia membunuh Kain. Padahal sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan, dosa sudah mengintip di depan pintu, dan engkau harus berkuasa atasnya, firman Tuhan. Nah, Saul juga bagaimana dia melupakan Tuhan dan mengikuti kata hati sendiri. Ketika mau berperang, dia mempersembahkan korban sembarangan. Dan perhatikan narasi yang dibentuk oleh di dalam 1 Samuel ini. Dia ada istilah di situ kalau Tuhan menyesal memilih Daud. Tuhan menyesal di sini muncul lagi setelah keadaan waktu Nuh, waktu air bah. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Nah, aku nggak punya waktu untuk bahas soal Tuhan menyesal, kok Tuhan bisa menyesal ya. Nah, nanti aja lah kalau ada kesempatan. Dan selanjutnya ya paling yang contoh dari PB lah, Yudas. Selalu bersama dengan sang firman, namun tidak membiarkan firman menguasai dirinya, malah memilih tidak mengingatnya ketika dia dipimpin oleh setan. Nah, teman-teman, Tuhan sudah begitu berbelas kasihan, dia kasih kita akses untuk mendengar dia melalui firman. Maka kalau kita menolak firman Tuhan, berarti kita menolak Tuhan yang berfirman di situ. Jadi aku hari ini akan lebih menekankan tentang firman di sini. Jadi judul hari ini adalah Forget My God. Bisa juga judulnya Lest I Forget the Wonderful Words of God. Kawan-kawan, memang tidak lupa. Ya, kita tidak bisa tidak berdosa, jadi kita tidak bisa tidak lupa. Tapi kita bisa melalui anugerah Allah terus berpegang kepada firman Tuhan. Next. Nah, the second law. Di sini aku mau membahas dari bagian Alkitab yang kita baca tadi. Jadi firman itu begitu sangat penting. Nah, tapi sebelum itu aku mau bahas soal Apostles' Creed sebentar ya. Pengakuan iman rasuli. Jadi kita kan sering mengucapkan itu tiap minggu di call, tapi apakah kita benar-benar tahu apa cerita di balik Apostles' Creed itu? Semuanya kan dalam situ sangat berdasarkan kepada Alkitab, dan itu mencakup doktrin Kristen yang utuh kalau dibilang dalam Christian Doctrine in short, tentang Tritunggal, keselamatan, gereja, akhir zaman, semua ada di situ. Latar belakangnya adalah peperangan melawan ajaran-ajaran yang salah, dan mereka melawan ajaran yang salah itu dengan apa? Balik lagi kepada firman. Nah, itu dipakai dari sepanjang sejarah, dipakai di berbagai banyak tempat, di berbagai zaman, dari abad ketiga di dalam konsili Nisea itu, Nisea Konstantinopel sampai sekarang. Makanya ketika kita mau mengikrarkan, kita dibilang kayak gini, mari kita bersama-sama dengan gereja dari berbagai abad dan tempat, karena dalam sepanjang sejarah banyak sekali diulang-ulang soal pengakuan iman ini, untuk kembali kepada ajaran yang benar. Oke, kita balik ke ulangan. Ulangan, atau dalam bahasa Inggris Deuteronomy. Ya, di sini udah tahu lah ya artinya Deuteronomy apa. The second law. Jadi, hukum ini adalah hukum yang diberikan kepada angkatan kedua Israel setelah keluar dari Mesir. Angkatan pertama Israel yang keluar dari Mesir udah mati semua. Jadi sekarang tinggal angkatan kedua yang muda-muda. Nah, angkatan satu ternyata masih ada satu orang juga yang tersisa. Siapa? Musa sendiri. Nah, Musa yang berkata-kata di sini kan. Tapi Musa juga nggak bisa masuk karena Tuhan berfirman dia nggak bisa masuk karena dia ada satu kesalahan yang sangat krusial, boleh bilang. Padahal satu aja kesalahan loh, tapi dia nggak bisa masuk karena perjanjian. Oke, sekilas tentang Exodus memang kita juga ingat akan peristiwa dari lembu emas. Lembu emas di sini apa?
kita ingat ya bagaimana mereka mengumpulkan emas-emas terus dikumpulkan, dileburkan dan membentuk lembu emas. Coba kita pikir, apakah mereka menyembah Allah yang lain? Enggak kok. Mereka menyembah Allah Yahweh, kalau bilang Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, makanya di sini kalau kita berpikir yang penting kan hatiku untuk melayani Tuhan, yang penting hatiku udah benar. Yakin. Padahal di sini juga Tuhan menuntut cara. Padahal Tuhan juga menuntut bagaimana kita harusnya menyembah Tuhan. Nah, kalau dilihat dari lembu emas itu kan mereka dibangun berdasarkan firman sendiri. Berbeda dengan membangun kemah pertemuan di Exodus. Dibangun berdasarkan firman Tuhan. Nah, hampir setengah dari isi keluaran bahas soal kemah pertemuan ini. Nah, kita balik lagi ke ayat yang kita baca. Ayat yang keempat, coba kita perhatikan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau bahasa Ibrani-nya ini bahasa Ibrani adalah bahasa asli dari Perjanjian Lama. Kalau bahasa asli Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Nah, di sini bahasa aslinya adalah seperti ini. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Shema itu adalah dengar. Dengar itu bukan cuma sekedar mendengar. Oh, misalnya begini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enggak. Tapi Shema juga menuntut respon. Jadi ketika kita mendengar, Shema juga itu, ketika ada kata mendengar di sini, firman Tuhan menuntut respon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Yahweh itu nama Tuhan, dan Eloheinu itu adalah nama Allah dalam bahasa Ibrani. Allah dan Ilah, kalau kita lihat di bahasa Ibrani itu mempunyai kata yang sama, yaitu Eloheinu. Eloheinu ini bentuknya jamak. Nah, ini menarik. Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Jadi sebelumnya adalah suatu pengertian kalau Allah itu adalah Allah yang banyak, tapi selanjutnya adalah Allah itu satu, Ehad satu. Nah, kita pikir ya, pengertian Tritunggal mungkin kita pikir sebelumnya pengertian Tritunggal baru muncul dari PB, tapi sebenarnya dari Perjanjian Lama dari Perjanjian Lama itu udah bahas soal Tritunggal. Salah satunya di sini. Nah, kita ditekankan untuk memiliki konsep Allah yang benar dulu. Jadi gini, ada kejadiannya kayak gini sih misalnya. Masa dari sekolah minggu kita itu cuma taunya Jesus love me, this I know. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Tapi Tuhan juga beberapa kali bilang kalau dia itu adalah api yang menghanguskan. Jadi dia bukan cuma sekedar kasih, tapi dia juga api. Yang terjadi sekarang, kita hanya mau Allah yang kasih, melupakan Allah yang adil. Kita maunya Allah yang kasih, tapi mau melupakan Allah yang adil. Kita taunya Tuhan itu adalah sahabat kita, tapi kita melupakan kalau di sepanjang Perjanjian Lama banyak sekali Israel itu dalam posisinya sebagai musuh Tuhan justru. Jadi kita harus memiliki pengertian yang benar dulu akan firman Tuhan. Bagaimana kita mau melayani, bagaimana kita mau sharing di Komsel, sedangkan pengetahuan firman Tuhan kita aja belum sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar menggali firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan. Nah, kita sama-sama mau buka dari Imamat 26. Kita nggak akan baca, tapi coba kita lihat pattern-nya ya. Imamat 26. Imamat 26 di sini ada berkat dan kutuk, perikop dari LAI. Nah, kita lihat di sini misalnya berkat. Kita lihat ada berapa ayat di situ? 13. Nah, sekarang coba kita lihat kutuknya. Kutuknya itu ada dari berapa itu? 14 sampai 46. Paham tuh. Nah, jadi di sini ya lebih banyak bagiannya kepada kutuk justru. Coba kita lihat di Ulangan 28 yang paralel dari ini sih. Dari bilangan ini, dari Imamat itu tadi. Ada juga berkat dan kutuk. Dan dari Ulangan 28 ini ada ayat yang sering dikutip yang terkenal. Dalam Ulangan 28 ayat 13, yaitu kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Tapi apakah kita membaca semua bagiannya? Kalau yang difirmankan Tuhan bukan cuma sekedar berkat, tapi juga kutuk. Kalau di dalam NIV, New International Version, perikopnya itu adalah blessings for the obedience dan punishment for disobedience. Oke. Kita lanjut ke ayat kelima aja. Ayat kelima di Ulangan 6 tadi. Juga ada ke buka-buka banyak.
Oke, ulangan 26. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di sini aku mau meng-highlight satu kata di sini, yaitu hati. Bahasa Ibrani hati itu adalah lev, meliputi pikiran, perasaan, dan source of discernment, kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Itu kan kita sering kategorikan sebagai hati nurani. Nah, jadi bukan cuma sekedar perasaan. Kalau konsep kita sekarang kan, ya kita sekarang taunya hati itu cuma sekedar perasaan, perasaan yang begitu galau. Misalnya kita nyanyi My Heart Will Go On dalam film Titanic misalnya, Celine Dion ya. Aku mau mengutip juga dari Paul Washer dari Southern Baptist Church. Dia bilang begini, if God is love, then God must hate. Nah, karena I love children, maka aku benci abortion. Nah, konsepnya benar kan? Nah, sekarang pertanyaannya, community of love. If this community is based on love, so what are the things that you hate? Aku akan simpan pertanyaan itu untuk jadi perenungan kalian. Ayat ke-6 sampai ke-9. Nah, di sini membahas soal firman yang dikatakan berulang-ulang, bagaimana juga dia harus mengikat dan menempelkannya dimanapun, dan kemanapun dia pergi, dia harus membawa firman itu. Jadi, dari tradisi Israel, ada oral tradition yang mengulang-ulang secara perkataan kepada generasi selanjutnya. Jadi, words to the generation to come. Penerus Musa, Yosua, diingatkan untuk merenungkan firman. Yosua 1 ayat 8, Tuhan berkata, renungkanlah firman siang dan malam. Nah, sebelum aku lebih lanjut, sebelum aku lupa juga, jadi sebenarnya di dalam PowerPoint ini aku juga menaruh gambar lukisan di sini soal perjalanan Yosua. Kalau yang di sekarang ini kita lihat ada Joshua, ini ada judulnya Joshua Commanding the Sun to Stand Still by John Martin tahun 1816. Di sini Yosua dalam peperangan melawan Amori, bangsa Amori, dia meminta Tuhan untuk menghentikan matahari agar mereka ya tetap siang saat itu. Bagaimana Tuhan juga memimpin mereka untuk bisa menang melawan peperangan di dalam tanah Kanan itu. Nah, kita nggak perlu bahas yang lukisan yang lain, mungkin kita nggak ada waktu. Nah, firman dalam kehidupan kuliah. Dalam mengajar kalian, apa kaitannya sih firman? Misalnya dalam IR, kita tahu selalu ada pemimpin dan bangsa penakluk dan powerful. Namun sejarah membuktikan tidak ada yang bisa bertahan. Alexander, Julius Caesar, Napoleon, semuanya pada runtuh. Hanya satu pemerintahan yang tetap. Apa itu? Teokrasi. Pemerintahan Tuhan. Management. Kita belajar bagaimana Tuhan memanage sendiri creation. Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur. Dari hari pertama sampai hari ke-6 dia menciptakan dengan begitu teratur. Akhirnya pada hari ke-6 ketika manusia diciptakan pada yang paling terakhir, kita sudah bisa menikmati begitu banyak anugerah daripada berkat Tuhan. Dari Major Law misalnya, sumber dari hak asasi manusia. Nah, ini berkaitan juga sama IR sih. Sumber dari hak asasi manusia adalah hukum Taurat ke-10 firman yang kita baca dalam Keluaran. Terus di dalam hukum juga kita belajar bagaimana Allah menegakkan keadilan dalam penghakiman. Kita belajar itu dari firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan IT, yang mejarku misalnya? Kita tahu semua perangkat kita di sini semuanya device kita komputer maupun laptop. Komputer, laptop, dan HP semuanya sebenarnya cuma terdiri dari 0 dan 1. Semua bisa berjalan dengan hanya adanya 1 bit. 1 bit itu terdiri dari 0 dan 1. Itu data. Nah, firman Tuhanlah yang membuat rule dari universe ini berjalan 0 tetap 0, 1 tetap 1. Firman Tuhan ada di mana-mana dan untuk apapun. 1 Korintus 10 bilang, untuk makanan dan minum lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Mazmur 4 ayat 8, ini doa malam hari. Ketika aku mau berdoa juga, aku sering ucapin doa ini. Yaitu dengan tentram, aku memberikan diri lalu segera tidur. Karena hanya Engkau ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 3 ayat 5, doa pagi hari, aku bangun karena Tuhan yang menopang aku. Mazmur 101 ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan bisa ada di mana-mana, bisa dipakai di mana-mana, dan untuk kondisi apapun. Dan firman Tuhan itu begitu powerful. 4 kata firman saja yang diberitakan Yunus bisa bikin satu kota Niniwe bertobat. Kalian tahu satu kota Niniwe itu seperti apa? Itu ibu kota dari bangsa Asyur saat itu. Bangsa Asyur itu termasuk besar saat itu. Dan
firman itu begitu powerful dan begitu limpah. Unbeliever, orang yang belum percaya, yang berduka karena keluarganya mungkin meninggal karena COVID, ketika dia buka Alkitab, dia langsung lihat bagian pertama PB, Matius 1, tentang kelahiran Yesus. Dia baca, Immanuel, Allah menyertai kita. Selanjutnya dia buka sampai halaman yang kelima, pasal yang kelima, dia lihat ucapan berbahagia dari Kristus. Apa itu? Berbahagialah yang berduka, karena akan dihibur. Bukan cuma kepada mereka, tapi juga kepada firman, kepada ahli-ahli kitab. Firman itu begitu limpah, sampai sekarang tidak pernah berhenti para ahli-ahli Alkitab itu untuk memiliki firman Tuhan. Nah, di sini aku juga mau mengutip satu tokoh gereja, Martin Luther. Ia menulis hal-hal yang melawan ajaran gereja Katolik Roma, yang saat itu ajaran dari gereja Katolik Roma itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ia menempel 95 tesis yang isinya itu adalah tulisan-tulisannya menentang itu di dinding gereja Wittenberg. Nah, karena perlawanannya ini, dia dibawa dalam sidang Gate of Worms. Dia di hadapan para pembesar-pembesar gereja Katolik saat itu, dan dia diminta untuk recant, untuk mengambil kembali kata-katanya, dan semua publisannya dan semua ajarannya dia harus buang semua itu. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan dari gereja. Nah, Luther dalam pengadilan itu, dia membela imannya, dan dengan kata-katanya yang begitu terkenal. Coba kita lihat next slide. Ini kata-kata Luther. Nah, sebenarnya kurang lengkap ya, di titik-titik itu ada satu kalimat yang aku lupa taruh. Oke, aku baca. Kata-kata Luther. Unless I am convicted by scripture and plain reason, I do not accept the authority of the popes and councils, for they have contradicted each other. My conscience is captive to the word of God. I cannot and I will not recant. Here I stand. I can do no other. God help me. Amen. Martin Luther, si tukang protes itu, dia yang buat KTP kita itu dalam kolom agamanya, dalam kolom agama di KTP kita itu isinya Protestan. Jadi ini asal mula kita dinamakan Kristen Protestan. Karena protes. Firman Tuhan juga sebagai penghiburan kekal. Dalam Wahyu 21 ayat 4, di suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Juru Selamat kita. Di sana kita bisa melihat dia dan kita menyembah dia muka dengan muka. Dan di ayat yang keempat ini dari pasal 21 ini, dibilang, ia akan menghapus segala air mata. Dan firman Tuhan itu juga sebagai terang. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 9. Ini untuk anak-anak muda, untuk kita sebagai orang-orang muda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kita lanjut ke ayat ke-10 sampai ayat yang ke-14 dari Ulangan 6 tadi. Oke, aku baca. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan jadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kok masalah makan aja diungkit di sini? Sampai kita tahu, kalau kita pun jatuh dalam dosa, itu cuma sekedar kayak masalah makanan. Cuma waktu Hawa mengambil buah itu untuk dimakan. Dan itu adalah lambang pemberontakan. Aku juga di sini mau sharingkan kesaksian dari Hien Park. Dia adalah seorang interpreter dari konferensi Ravi Zacharias, seorang apologet. Ya emang Ravi Zacharias, penyanyi hidup itu banyak menghasilkan karya-karya yang bagus, dan dia, ya aku juga ngefans sama dia sebenarnya dulu. Tapi setelah dia mati, ada kasus yang ternyata yang begitu berat bagi dia, yang ya tidak bisa ditolerir lah. Jadi ya aku nggak bakal bahas soal Raffi, tapi untuk Hien Pham aja yang seorang interpreter ini.
interpreter dari bahasa Inggris kepada bahasa Vietnam. Ya, udah tahu dari namanya, Hien Pham. Aku nggak tahu sih cara nyebutinnya. Hien Pham. Nah, setelah beberapa tahun setelah aku pergi, setelah konferensi itu, komunis berkuasa di Vietnam. Hien masuk penjara, dipersekusi oleh pemerintah komunis, dan dia harus melayani komunis leaders. Dia nggak boleh baca literatur Inggris. Dia tugasnya begitu berat dalam penjara itu. Dia membersihkan toilet yang begitu kotor dan penuh banyak kertas dan tisu. Dan begitu berat sampai suatu hari ia berkata, besok pagi aku akan bangun dan tidak akan berdoa lagi. Hari itu, pada malamnya, ia pergi seperti biasa melakukan tugasnya untuk membersihkan toilet yang begitu bau itu. Dia membersihkan semua kertas yang berserakan itu. Ia ketemu satu kertas, teman-teman. Isinya Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut atau maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun di bawah, maupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semalaman ia menangis. Dan besok ia pun bangun dan berdoa. Dan tiap malam, teman-teman, dia rajin untuk membersihkan toilet. Begitu rajin. Karena setelah Roma 8 itu, dia datang besoknya ada Roma 9, dan seterusnya sampai dia banyak kali mendapat kertas Alkitab dari toilet itu. Ternyata kertas-kertas dalam Alkitab itu dijadikan sebagai tisu toilet oleh orang-orang komunis itu. Nah, singkat cerita, ia pun dibebaskan dan sampai ke Thailand dan terus ke Amerika. Itu kesaksian dari Hien Pham. Kalau aku bisa minta sesuatu pada Tuhan untuk kalian di sini, aku hanya minta untuk kalian bisa hidup dalam keadaan melimpah, bukan dalam harta. So, pasti bukan dalam harta, tapi dalam firman. Nah, kita lanjut. Ulangan 4 ayat 23 sampai 24, aku baca, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dalam PB, Yesus ketika mengajar tentang akhir zaman, orang-orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu juga? Tapi dalam bagian itu, Yesus seakan melupakan orang yang tidak diselamatkan ini dan ia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Oh, Tuhan yang begitu mataui, melupakan manusia. Ini kalau bisa aku kasih istilah. Memang aku nggak layak juga mau kasih istilah di sini. Kalau bisa aku kasih istilah, aku kasih istilah. Kita ini dalam kondisi eternally forgotten. Oh, jangan sampai kita pada saat kondisi seperti ini, ketika Allah tidak mengingat kita lagi. And at the end, aku tidak bisa menjelaskan kepada kalian bagaimana agar tidak lupa. Tapi aku mengingatkan kalian akan firman, dan firman. Kita masuk kepada bagian terakhir dari sesi siang hari ini. Next slide. Firman yang berinkarnasi. Kita lihat dalam Yohanes 1, mungkin beberapa udah pada tahu karena ayat yang terkenal. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inkarnasi, di sini aku kasih dalam title ini, inkarnasi itu berarti dari yang bukan materi menjadi materi. Kristus menjadi manusia. Nah, sekarang firman itu sudah menjadi manusia. Kita harus berpegang pada sang firman. Harus terus-menerus berpegang pada firman. Berpegang pada Tuhan. Kristus sendiri tidak pernah lepas dari firman. Tuhan Yesus selalu menghidupi firman. Dan ialah wujud dari firman Allah yang berkuasa itu. Charles Spurgeon, dia seorang pengkhotbah dan dijuluki sebagai Prince of Preachers. Dia bilang seperti ini. Meskipun Tuhan Yesus adalah Allah, meskipun dia firman Allah itu sendiri,
Dia bisa memberikan firman yang baru, tapi Yesus mengutip firman Tuhan. Dr. Gary Crampton dalam buku Verbum Dei. Verbum Dei artinya firman Allah. Verbum, firman, Dei, Allah. Dia berkata seperti ini dalam bukunya. Di dalam dia, firman Allah yang berinkarnasi, Allah sudah memberikan wahyunya yang tertinggi. Dialah Immanuel. Allah itu satu. Kitabnya itu satu. Umatnya satu. Dan tujuannya satu. Kita harus terus berpegang pada Tuhan. Berpegang pada firman. Kita bisa memiliki the unity with God. Kalau di dalam kul ini tidak ada lagi firman, kul hanya komunitas tempat perkumpulan biasa. Terus berpegang pada firman, terus berpegang pada firman, terus berpegang pada firman. Sebelum aku tutup, mungkin kita mau buka dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Dua Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama bagian Alkitab yang akan kita baca pada hari ini yang terakhir, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Sekian firman Tuhan. Ya, mungkin untuk saat ini itu saja yang bisa saya bawakan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa kami sering melupakan Tuhan. Betapa kami sering, Tuhan, untuk lari kepada Tuhan. Kami tidak berpegang kepada firman. Kami tidak berpegang kepada Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami tidak mementingkan firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, di tempat ini, biarlah Tuhan yang memberikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Biar Engkau berbelas kasihan kepada kami, Tuhan. Karena dengan apakah kami mau menjaga kelakuannya, kami tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kami tidak bersandar kepada firman Tuhan, oh bagaimana celaka hidup kami, Tuhan. Biar kami terus-menerus diingatkan oleh firman Tuhan. Biar kami terus-menerus membaca firman Tuhan. Biar kami terus untuk mau mendekatkan diri dengan Sang Firman yang sudah berinkarnasi dalam Kristus Yesus. Pimpinlah Tuhan hidup kami setelah ini. Aku tidak tahu apa yang akan dihadapi oleh teman-teman yang ada di sini, Tuhan. Tapi aku menyerahkan mereka semua yang ada di sini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bentuk selalu, agar mereka menjadi serupa dengan Sang Firman, menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Leo atas firman Tuhan yang sudah diberikan. Dan selanjutnya saya akan membacakan sermon recap yang sudah dibawakan oleh Kak Leo tadi dengan perikop tema yang sudah diberikan, yaitu Lest I Forget My God. Yang pertama, Ulangan 6 itu sendiri membahas perilaku manusia yang melupakan Tuhan. Jadi keberadaan kita ini berasal dari Tuhan, dan jikalau kita lupa dengan Tuhan, sama dengan kita lupa dengan pencipta kita, dan juga kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita melupakan Tuhan karena dosa yang menguasai kita dan kemauan hati kita sendiri, bukan karena kemauan Tuhan. Dan selanjutnya, kalau kita menolak firman Tuhan, kita menolak karya-karya Tuhan untuk kehidupan kita. Allah itu adalah kasih dan berkat.
jika kita mendengarkan seluruh perintah dan ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Tetapi Allah itu sendiri juga bisa menjadi murka dan memberikan kita kutuk jikalau kita tidak mendengar seluruh perintah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Tuhan ada dimanapun, di dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Walaupun kita di dalam kondisi yang sedang susah sekalipun, jangan sekalipun kita meninggalkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan yang terakhir, kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri, oleh karena itu kita harus berpegang dan berharap kepada Yesus, Sang Firman Allah itu sendiri. Demikianlah sermon recap dari saya, dan selanjutnya saya akan serahkan ke Gigi. Oke, terima kasih Kak Leo. Di sini aku pengen ngajak kita bareng-bareng untuk ucapin thank you ke Kak Leo yang udah membawakan firman untuk hari ini. Mungkin teman-teman boleh banget untuk on mic, biar kita ucapin bareng-bareng ke Kak Leo. Oke, ayo. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Thank you, Kak Leo. Thank you. God bless you. Oke, teman-teman, mungkin kita memang belum bertemu secara offline, dan di sini kita juga masih bareng-bareng di Gmeet, bertemu secara online. Tapi mungkin kita untuk merekam memori ini bersama, kita boleh minta MTDD untuk take a picture bareng Kak Leo ya. Untuk MTDD dipersilahkan. Baik, yang belum on cam, yuk on cam. Oke, kayaknya udah siap semua ya. Kita mulai aja. Siap. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Thank you MTDD. Gary mungkin boleh ambil untuk next session. Oke, MTDD mungkin bisa share screen kembali. Baik teman-teman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan saya akan memimpin teman-teman untuk melakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan masuk ke Cool News Update. Oke, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kami menyediakan 3 platform. Yang pertama ada OVO dan GoPay dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Dan kami juga menyediakan dalam bentuk dana
dengan nomor 0899-7701-780 atas nama Regina Clarin. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa dilihat di kolom komentar ya. Next. Oke, selanjutnya ada prayer box. Nah, di sini buat teman-teman nih yang memiliki pergumulan atau yang sedang mungkin lagi sakit atau keluarganya lagi sakit nih, atau juga mungkin yang lagi berbahagia karena ulang tahun. Nah, teman-teman bisa banget untuk isi prayer box-nya di G-form yang sudah tersedia. Nanti akan didoakan oleh tim TLC nih. Nah, kalian bisa langsung cek chat box yang ada linknya, dan atau mungkin kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan nih, masih bingung, kalian bisa langsung chat kontak person yang ada. Kalian bisa chat Jetro dengan ID line Jet Lukas dan Sarah dengan ID line Sarah Sipayung 21. Oke, next, Gigit. Dan yang berikutnya ada Komsel, yaitu komunitas sel di mana kita akan berkumpul bersama-sama untuk sharing, bertumbuh dengan saudara seiman. Dan berhubung minggu lalu kita baru aja melakukan Komsel Day, mungkin teman-teman yang belum join Komsel bisa banget untuk menghubungi atau tanya-tanya ke Axel dengan nomor 0813 4325 6643 dan Napita Sari dengan nomor 0822 8382 0603. Oke, selanjutnya ada Cool Store. Nah, Cool juga menyediakan souvenir-souvenir yang lucu-lucu, gemoy-gemoy loh guys. Nah, di sini ada tumbler, ada custom case, ada hoodie, ada mug gitu, ada juga tumbler termos gitu, lucu-lucu banget pokoknya. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek Cool Store di IG dengan ID @coolstorepressunif dan juga di ID line dengan ID line @209 TPDWki. Dan yang berikutnya kita ada doper, yaitu doa persekutuan yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 WIB waktu Indonesia Barat. Di sini kita bakal berdoa bareng dan sharing-sharing bareng juga. Bagi teman-teman mungkin yang rindu untuk berkumpul bersama, bisa banget untuk join doper kita besok. Ditunggu ya teman-teman. Next. Oke, selanjutnya ada Cool Social Media. Nah, Cool juga nggak mau kalah eksis nih sama teman-teman Cooler semua. Nah, Cool juga mempunyai social media nih. Yang pertama ada Instagram. Nah, kalian bisa langsung follow Cool di Instagram dengan ID Coolpressunif Official. Dan selanjutnya, Cool juga punya line official dengan ID line @744HWGYO. Dan Cool juga punya Facebook loh guys. Kalian bisa langsung nih ketik di Facebook, di fanpage-nya Cool, yaitu Coolpressunif. Dan juga buat teman-teman yang suka main YouTube, yang suka nonton di YouTube nih, kalian jangan lupa subscribe channelnya Cool di Coolpressunif Official. Dan yang berikutnya kita ada apa nih, Gary? Wah. Kita ada event yang besar loh, salah satu event terbesar Cool nih. Nah, teman-teman, jadi berhubung kita akan mengadakan Cool Retreat 2021, sekarang sedang ada dibuka registration untuk komite. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin ikut berpartisipasi langsung dalam mengurus bareng adik-adik atau bareng teman-teman, bareng kakak-kakak, boleh banget nih untuk join. Dan karena kita sekarang udah hari D-3 close registration guys, jadi cepet nih, buru-buru untuk join. Dan kalau misalnya kalian masih bingung nih, kira-kira aku mau daftar apa ya, atau apa sih Cool Retreat ini, teman-teman boleh banget untuk kontak nama yang udah tersedia, yaitu ada Kak Merlin dan Febri dengan nomor yang akan bakal dikirim di chat box. Next. Oke, next buat teman-teman Coolers nih yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan bersama para komite Cool 2021. Nah, kalian bisa langsung daftar nih di Cool Penata Layanan karena Cool Penata Layanan masih open rec nih, guys. Nah, untuk yang pertama, untuk teman-teman yang mau melayani Tuhan di dalam MTDD. Nah, MTDD ini tugasnya apa sih? Nah, tugasnya itu kayak edit-edit video, terus kayak ngurus-ngurus desainnya semua yang
Cool punya, yang Cool Design itu didesain oleh MTDD sendiri. Nah, buat teman-teman nih yang punya kerinduan untuk masuk ke dalam MTDD, kan bisa langsung hubungin Kak Jason dengan ID line Jasem03. Nah, buat teman-teman juga yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan di dalam service team. Nah, service team tuh apa sih? Nah, service team tuh kayak IO atau Asher tadi yang pas awal acara yang mimpin games itu. Nah, itu service team. Nah, kalau kalian nih pingin nanya-nanya service team tuh apa sih? Nah, kalian bisa langsung tanya kontak personnya, yaitu Kak Merlin dengan ID line Evo 1303 dan WA 085651210855. Nah, buat kalian yang selanjutnya ingin melayani Tuhan di Prophetic, nah Prophetic itu tugasnya untuk memimpin kelancaran puji-pujian dalam ibadah Cool. Nah, tadi kalian udah lihat tuh yang kayak PPW, Praise and Worship itu yang ngurus Prophetic. Nah, buat kalian yang memiliki kerinduan untuk itu atau kalian pengen nanya lanjut nih apa itu Prophetic, kan bisa langsung chat kontak person yang ada yaitu Kak Angel dengan ID line Angel Lydia S dan WA 081288056039. Dan yang terakhir buat teman-teman yang mau melayani Tuhan, mau bergabung masuk di dalam public relations. Nah, public relations itu apa sih? Nah, public relations itu kayak aku sama Gigi tadi nih nge-MC bareng di Cool, di acara event-event Cool, kalian bakal bareng nge-MC sama kita. Dan juga kita ada PIC-nya yaitu Bunda Pine nih, Mama Pine, Kak Pine sendiri. Nah, kalian bisa langsung chat Kak Pine nih buat mau nanya-nanya public relations itu apa sih? Kalian bisa langsung chat di line Pine 1512 dan WA 082 347 963 086. Next. Nah, bagi teman-teman yang udah join Pfizer kita hari ini, boleh mengisi link absensi yang akan dikirim di chat box. Terima kasih. Berikutnya, mungkin dipersilakan untuk Sarah memimpin kita dalam doa. Halo, shalom, thank you Gigi, thank you Gary udah pimpin. Karena kita sudah dengar preach dari Kak Leo, kita sudah dengar announcement dari PR, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan yang masih kami terima hingga pada siang hari ini Tuhan. Sejak dari awal tadi Tuhan kami telah lancar beribadah dari awal hingga akhir. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Leonardo. Kiranya Tuhan Yesus firman-Mu itu dapat berbuah dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pohon Tuhan yang hidup di pinggir aliran sungai Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebagai anak muda Tuhan, kiranya Bapa boleh berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak jauh daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu hadirkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengetuk pintu hati kami Tuhan. Jikalau kami ingin lari atau menjauh atau tidak taat kepada-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu juga yang memimpin kami supaya kami selalu berperilakuan baik di kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami dapat menjadi bukti nyata kasih-Mu Tuhan, dapat menjadi bukti nyata terang-Mu Tuhan, garam dan terang-Mu di dunia ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik untuk Kak Leonardo, karena dia sudah berikan kami firman, dia menjadi tangan kanan-Mu Tuhan, Engkau berbicara melalui dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati Kak Leonardo, Engkau berkati keluarganya, berikan kesehatan, panjang umur dan sukses selalu Tuhan. Kiranya setiap apapun yang ia rencanakan Tuhan boleh Tuhan boleh berkati Tuhan supaya menjadi berkat juga bagi keluarganya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, hari ini juga Tuhan kami hadir bersama-sama dengan teman-teman kami yang dari Presiden University ataupun dari luar Presiden University Tuhan. Kiranya Bapak boleh berkati kami Tuhan, setiap-tiap kami, apa yang kami dengarkan menjadi berkat, menjadi buah, dan Engkau berkati tiap-tiap keluarga kami Tuhan, Engkau berkati kesehatan juga Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa
Dan berterima kasih untuk orang tua kami yang telah menjaga kami sedari kami kecil hingga pada hari ini Tuhan, kami dapat hadir di Frisian hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkati orang tua kami Tuhan yang dimanapun mereka berada, berikan kesehatan Tuhan Yesus agar mereka selalu tersenyum dan kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Bapa yang baik, hari ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk kampus kami Tuhan Yesus Presiden University. Kiranya Bapak boleh berkati juga Tuhan, Engkau sertai Tuhan dari rektornya hingga ke bawah Tuhan, dosen-dosen dan muridnya Tuhan Yesus, supaya Presiden University senantiasa Tuhan Yesus mengeluarkan alumni yang baik, yang teladan Tuhan Yesus, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, terutama bagi murid-murid-Mu Tuhan Yesus yang ada termasuk ke dalam KUL Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa untuk KUL Committee Tuhan Yesus, supaya setiap pelayanan kami Tuhan Yesus agar menjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat dan menjadi terang untuk orang-orang sekitar kami Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati mulai dari Presiden hingga ke RT, hingga ke RW Tuhan Yesus. Apapun yang direncanakan oleh pemerintah kami, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah itu sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan, supaya sejahtera dari atas hingga ke bawah Tuhan. Adapun bencana-bencana Tuhan, kiranya Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, agar setiap rakyat-rakyat yang terkena bencana boleh sabar, boleh merasakan sukacita walaupun sedang kesusahan. Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu Tuhan Yesus kami dapat berharap, karena Engkau adalah satu-satunya yang dapat kami harapkan, karena Engkau memang sumber pengharapan yang satu dan yang benar-benar sumber pengharapan. Tuhan Yesus, apapun yang akan kami lakukan di kegiatan kami setelah ini, kiranya Tuhan yang membantu kami, Tuhan yang membimbing kami. Engkau Tuhan berikan Roh Kudus-Mu di setiap hati-hati kami Tuhan, agar kami berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu, dengan apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, di atas semua permintaan kami itu Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput daripada dosa. Kiranya Tuhan Yesus boleh ampuni, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita satukan hati kita dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaanku, yaitu Welcoming Song. Kepada yang MTDD dipersilahkan. Jesus, Lord, Jesus, Lord, Jesus, Lord, so right.
Happy Friday, Coolers. God bless you. Friday. Happy Friday, everyone. Happy Friday, guys. Hey guys. Thank you. Happy Friday semuanya. Friday, Kak. Terima kasih juga. Terima kasih, Kak God bless Leo. you. Thank you, Kak Leo. Thank you. Thank you.